Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk web 2 ini seharusnya pukul 13 waktu Indonesia Barat, tapi karena ada lain hal, saya baru melakukan join di hampir jam 2. Baik, Pak. Baik, di web 2 ini apa namanya nanti akan membahas tentang materi 1 dan sampai materi 5 dan juga yang paling utamanya itu ngebahas tentang tugas 1. Sebelum masuk ke web 2, perkenalkan saya Radinal Setiadinsa yang akan menjadi tutor online selama 8 minggu ke depan untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman kali ini. Baik, untuk sehari-hari ini saya bekerja saya mengajar di prodi informatika di salah satu kampus di Jakarta yaitu namanya Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya mengajar mata kuliah algoritma pemrograman, pemrograman orientasi objek, dan juga pemrograman mobile. Itu mata kuliah yang saya ampu dalam hal ini. Sebelum itu, ingin saya kenal dulu dengan Mutakin Amrila dan juga Mune Jessica. Bisa mendengar suara saya? Mutakin Amrila dan juga Mune Jessica. Halo? Bisa mendengar suara saya? Halo? Mutakin Amrila dan juga Murni Jessica mendengar suara saya? Sama kurang jelas videonya. Oh, kurang jelas videonya. Video saya kurang jelas ya. Baik, ini terganggu nih. Oh, maaf, kurang jelas videonya. Baik-baik sebentar. Oh, maaf, jelas kurang videonya. Baik. Ini boleh sebelumnya itu boleh kalian boleh turn on dulu, turn on kamera dan juga turn on mic. Nah, oke baik. Belum sudah jelas video saya? Sudah. Sudah aman. Baik. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Boleh Mbak Murni Jessica menerangkan sehari-hari kegiatannya apa selain tutor di Universitas Terbuka ini online? Nama saya Muhyiddin Sitalanova, saya dari program studi sistem informasi. Saya juga bekerja di PT, salah satu manufakturing di PT Batam. Oke, baik. Terima kasih. Berarti baru semester 1 ya? Baru join di Universitas Terbuka? Semester, Kenapa? enggak, semester 4 ini, Pak. Oh, di semester 4. Alhamdulillah. Berarti baru Iya, ngambil algoritma pemrograman kali ini ya? iya. Ya, nah, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti dengan belajar algoritma pemrograman bisa ngerti dasar-dasar mengenai pemrograman itu, apa itu algoritma, mudah-mudahan seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Murni. Selanjutnya Mbak Mutakin, alhamdulillah dengan suara saya. Mbak Mutakin, bisa mendengar? Baik, kalau tidak mendengar nggak apa-apa. Saya izin untuk melakukan materinya. Saya akan share screen terlebih dahulu sehingga nanti bisa tahu. Sebentar. Oke, baik. Saya ngambil sebentar dulu ini.
materinya. Oke, baik. Ini saya akan jelaskan dulu untuk yang sudah ada juga di dalam apa namanya di materi di UT. Saya ingin jelaskan lebih awal. Jadi nanti bisa tahu bahwa mata kuliah ini ialah mata kuliah yang membahas algoritma dan pemrograman secara detail. Dan juga ini akan merepresentasikan algoritma dalam bentuk flowchart dan juga pseudocode. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa Java. Jadi nanti untuk yang tugas kedua, tugas ketiga dalam membuat codingan itu nanti akan menggunakan bahasa Java. Terus ID-nya untuk pembuatan kode program ini nanti saya bebaskan untuk program editornya itu bebas. Yang penting nanti saat pengumpulannya itu dalam menggunakan bahasa Java. Buat mata kuliah ini 3 SKS dan memiliki praktikum. Terus, nah ini ada beberapa definisi pengertian dari algoritma, yaitu pertama dari algoritmi. Algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah. Menurut Donald Erknot, algoritma adalah deskripsi dari suatu prosedur berakhir dengan sebuah output. David Bolton bilang bahwa deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah output. Stone dan Knapp ini bilang bahwa suatu seperangkat aturan yang tepat mendefinisikan urutan operasi hingga sedemikian rupa sehingga setiap aturan yang efektif jelas hingga sedemikian rupa sehingga urutan berakhir dalam waktu yang terbatas. Itu pun juga sama dengan Andrei Markov. Ini penjelasannya. Jadi algoritma itu apa? Suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Contohnya bisa juga saat kita mau ke Bogor, kita bisa menggunakan berbagai alat transportasi, yaitu bisa kita naik kereta, itu penjelasannya dari kereta itu seperti apa, ada algoritma yang tertentunya, terus begitu pun juga naik taksi, dan juga bisa naik angkot. Nah ini contoh dari algoritma tersusun bahwa ada berbagai cara menuju ke Bogor tersebut. Nah, algoritma itu bisa juga dengan keterampilan. Dan alasan menggunakan algoritma itu pertama efisien, abstraksi, dan juga reusability. Tadi algoritma, dan sekarang program. Apa sih program itu? Satu set instruksi yang berkode yang dapat dimengerti oleh komputer untuk memecahkan masalah atau menghasilkan hasil yang diinginkan. Jadi kalau contohnya ada program, ada sistem operasi, itu dibagi menjadi ada Linux, Windows, macOS, dan lain-lain. Kalau programasi itu ada dalam Firefox, terus Chrome, ada Internet Browser, dan juga dan lain-lain. Nah ini program aplikasi. Terus ada bahasa pemrograman, yaitu bahasa formal yang terdiri set instruksi untuk komputer yang menghasilkan luaran. Pertama ada bahasa pemrograman tingkat rendah, mesin, bahasa pemrograman tingkat menengah, rakitan, dan juga bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu berupa Java, PHP, dan lain-lain. Tadi ada algoritma, program, bahasa program. Sekarang ada programmer, yaitu orangnya. Orang yang secara profesional bertanggung jawab atas perangkat lunak pembuat aplikasi. Jadi penyelesaian masalah dengan program itu menganalisa masalah dan membuat algoritma. Yang kedua, menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Yang ketiga, mengeksekusi dan menguji program. Nah, ini nanti akan lebih jelasnya lagi di slide yang kedua, Pak. Materi yang ketiga mengenai penjelasan dari flowchart dan juga pseudocode. Lihat dari sini flowchart itu ada berupa simbol-simbol yang terdefinisikan untuk bisa menghasilkan urutan dari awal sampai akhir sehingga bisa tahu. Nah, itu flowchart. Sedangkan pseudocode itu ada suatu perintah dan di depannya itu ada suatu nomor. Ini yang perlu diperhatikan. Karena gunanya kenapa? Karena nomor-nomor ini supaya tahu bahwa di bagian mana yang perlu diperbaiki atau perlu yang salah atau yang perlu ditambahkan. Karena nomor ini yang penting. Wah, kalau seandainya nanti membuat suatu proyek dan membutuhkan banyak orang, maka
apa namanya, orang tersebut ingin menilai, pasti akan tahu mana yang bagian yang perlu direvisi, bagian mana yang perlu dikoreksi, sehingga nanti saat timnya bilang bahwa itu di nomor 11 atau nomor 12, berarti di bagian itu saja yang perlu direvisi, bukan di bagian yang ini loh. Nah, kan nggak tahu di bagian ini yang mana, tidak ada nomornya. Nah, gunanya itu nomor itu seperti itu. Terus jadi ekspresi representasi algoritma akan lebih dalam dibahas pertemuan kedua. Baik. Nah, ini ciri dan manfaat belajar algoritma, yaitu pertama ada input output, ada proses berpola dan logis dalam menghasilkan output. Prosesnya memiliki instruksi yang jelas. Yang kelima memiliki stopping rule. Manfaatnya meningkatkan kemampuan berpikir logis, berpikir sistematis, mempertajam analisis, dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Pedoman penyusunan algoritma ini tidak ada aturan baku yang dalam menyusun algoritma yang adalah syarat ketercapaian dalam sebuah algoritma, yaitu ada input, output, definition, definition, dan efektif. Ini untuk yang materi pertama. Untuk yang materi kedua, ngebahas tentang struktur dasar algoritma. Jadi ada algoritma sekuensial, yaitu instruksi dikerjakan secara berurutan. Yang kedua, tidak boleh melompati satu langkah perintah pun. Contohnya, jika sebuah algoritma terdapat 20 langkah, maka semua langkah tersebut dikerjakan berurutan mulai dari langkah 1 sampai pada langkah 20 tanpa melewatkan satu langkah pun. Ini spesial contoh dalam bentuk flowchart dan juga dalam bentuk pseudocode. Jadi nggak ada satu langkah pun yang dilompati untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Ada yang pertama sekuensial, yang kedua seleksi. Apa sih seleksi itu? Digunakan apabila menemukan atau memiliki kasus dua atau lebih alternatif penyelesaian atau keputusan. Seleksi, lihat, kalau seleksi itu biasanya apa namanya, ada kata if atau ada percabangan. Jadi jika usia lebih dari 17, maka boleh menonton. Kalau seandainya kurang dari 17, berarti Anda tidak boleh menonton. Nah, itu seleksi yang ada syarat tertentu biasanya. Terus ada perulangan, yaitu apa namanya, banyak hal di dunia ini yang dilakukan berulang-ulang. Contohnya mandi, makan, menjemur pakaian, dan lain. Jadi dalam dunia algoritma, banyak hal yang harus berulang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, contohnya dalam bentuk flowchart dan surat perulangan, ini saat tidak tercapai dalam suatu yang diinginkan, maka loop akan kembali lagi ke yang awal untuk bisa menyelesaikan yang akhir. Jadi ada tulisan deklarasi variabel dan inisiasi A0, B100. Jika A sama dengan A plus 1, A lebih besar dari B. Jika tidak, maka langsung cetak. Tapi kalau seandainya akan cetak dan kembali lagi ke yang awal. Tapi kalau seandainya iya, itu langsung selesai prosesnya. Ini proses-proses dan contoh pseudocode. Kalau seandainya dalam menjelaskan ternyata nomor 5-nya itu ada beberapa baris, maka bisa ditulis 5.1. Kalau 6-nya itu ada 6.1, 6.2, dan selesai. Nah, ini contoh dari penulisan untuk pseudocode. Baik, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas tentang flowchart. Ini bisa juga masuk ke dalam tugas ya, flowchart. Membahas tentang flowchart. Yaitu flowchart itu apa sih? Jenis diagram, grafis atau simbolik yang mewakili suatu algoritma atau proses-proses tertentu. Setiap langkah dalam algoritma diwakili oleh simbol yang sama atau berbeda dan berisi penjelasan singkat setiap langkah. Contohnya jika ingin menghasilkan atau menampilkan kecepatan dan kecepatan, maka kita harus tahu dulu rumus yang ditentukan. Lihat bahwa mencari kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Kalau percepatan, itu adalah kecepatan dibagi waktu. Berarti secara otomatis kita harus mencari kecepatan terlebih dahulu, baru bisa mencari percepatan. Nah, flowchartnya bisa di apa? Klik mulai. Terus ternyata deklarasi variabel mempunyai simbol yang berbeda nih, trapezio, berarti otomatis berbeda. Terus ada lagi jejer genjang, ternyata dalam bentuk inputan.
Setelah itu, hitung kecepatan P sama dengan S dibagi T, ada hitung percepatan A sama dengan V dibagi T. Baru setelah itu dihasilkan, tampilkan nilai kecepatan, percepatan, dan juga selesai. Ini bisa dilihat bahwa ada berbagai macam apa namanya simbol untuk menghasilkan hasil. Jadi kalau seandainya mulai itu simbolnya apa, variabel itu dalam bentuknya apa, input itu bentuk apa, terus kalau seandainya nanti ada berbentuk percabangan itu berbentuk seperti apa. Nah ini mempunyai simbol-simbol yang berbeda. Simbolnya apa? Nanti akan ada di akhir untuk tahu simbol itu apa. Nih, terus menggunakan apa sih keuntungan menggunakan flowchart? Yaitu pertama komunikasi, analisis yang efektif, dokumentasi, pengujian efisien, proper debugging, dan juga pemeliharaan program yang efektif. Kalau keterbatasan menggunakan flowchart, ada keterbatasan. Jadi selain ada keuntungan, ada keterbatasan, yaitu logika kompleks, perubahan atau modifikasi, dan juga reproduksi. Nah, ini simbol-simbol dari flowchart. Lihat, mulai atau selesai itu nama simbolnya terminator. Fungsinya menunjukkan sebagai awal atau akhir dari proses algoritma. Trapesium, nama simbolnya preparation, digunakan untuk deklarasi atau inisiasi sebuah variabel atau tipe data. Terus kalau seandainya apa namanya jenjang-jenjang data, ini berupa data input dan juga output. Terus persegi panjang itu proses, yaitu proses misalnya tadi hitung kecepatan dan juga hitung kecepatan. Terus ada lagi simbol belak tupat, yaitu decision, keputusan. Memutuskan dari kemungkinan yang ada. Lingkaran, konektor. Menyambung aliran flowchart yang terputus karena halaman kerja tidak muat dan harus pindah ke halaman kerja berikutnya. Nanti ada contoh bagaimana menggunakan lingkaran itu. Terus tanda panah, raw. Menyambung aliran langkah dari simbol yang satu ke simbol yang lain. Terus ada simbol lagi, delay, yaitu digunakan untuk menunjukkan penundaan atau menunggu proses untuk masukan dari beberapa proses lainnya. Nah, ini fungsi-fungsi flowchart. Pedoman dasar dari membuat flowchart, yaitu pertama dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis. Diagram alur harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas dalam memahami flowchart. Flowchart itu harus dibaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Sebuah simbol proses hanya dapat memiliki satu garis aliran yang keluar darinya. Untuk simbol keputusan, hanya satu garis aliran yang dapat memasukinya. Tapi garis keluarnya memiliki dua dengan kemungkinan true atau false. Simbol terminal hanya dapat memiliki satu garis aliran saja. Nih, pedoman dasar membuat flowchart. Jadi dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus ditentukan dengan logis. Jadi lihat yang disilang ini nggak tahu nih mulai setelah itu ini dan itu apa langkahnya. Tapi kalau yang kanan mulai deklarasi input selanjutnya seperti ini. Nah ini langkah-langkah yang apa namanya eh kenapa sebentar. Sebentar nih kenapa nih saya oke tadi yang ketiga ya eh oke maaf. Nah ini contoh flowchartnya ada mulai proses langkah satu. Terus langkah dua, nah ini adalah apa namanya, kalau seandainya di dalam suatu eh, tampilan di kertas atau di bagian dokumen, kalau seandainya tidak muat dalam satu baris, maka bisa lanjut ke dua. Jadi pertama mulai, terus proses langkah satu, melakukan pilihan, ternyata balik lagi ke pilihan, kalau pilihan satu proses langkah kedua, dan A. Ternyata nggak selesai, maka lanjut di kanan. Kanannya itu nggak ditulis mulai lagi, tapi dikasih lingkaran, lanjutan dari yang gambar satu. Terus langkah tiga, langkah empat, langkah lima, dan juga output, dan terakhir selesai. Nah ini penggunaan dari konektor, atau penggunaan dari nyambung, lingkaran, simbol lingkaran, bahwa gambar kanan ini merupakan lanjutan dari gambar kiri. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk materi yang keempat,
Tadi flowchart, sekarang pasti akan ngebahas tentang prosedur code. Jadi, ini prosedur code akan membahas tentang prosedur code-nya itu. Jadi, kalimat deklaratif, penggunaan kata dan kalimat dalam prosedur code yang dimengerti oleh orang atau programmer. Penggunaan bahasa, boleh menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lain selama bisa dimengerti oleh timnya. Jadi bisa menggunakan if atau jika, count atau hitung atau tambahkan, kalikan, kurangi. Nah ini bisa menggunakan kata-kata di dalam pseudocode. Jadi pseudocode itu apa sih? Deskripsi tingkat tinggi dan singkat yang ditulis untuk dibaca oleh manusia dan bukan untuk dibaca oleh mesin. Pseudocode itu sebagai kode bahasa Inggris atau bahasa apa saja yang digunakan oleh manusia dan dimengerti oleh juga manusia. Cara menulis dan struktur pseudocode dapat dibaca pada bulan, yaitu pertama struktur ada judul dan program di atas, deskripsi, dan juga implementasi. Nah, ini contoh pseudocode itu mencari bilangan ganjil. Pertama mulai, lihat ada nomornya. Terus nomor dua, kelas mencari ganjil. Ada deklarasinya, ini tuan part, inisiasi, dan juga selesai. Ternyata di while ini ada 8 bagian, ada 4 bagian. Ada 81 kondisi, 82 if jika i tidak habis dibagi 2, maka 82 satu lagi cetak i. 83 i per 1. Nah, kalau seandainya ini ternyata di dalam satu bagian itu ada bagian-bagiannya lagi, maka bisa dinamakan 81, 82, atau mungkin dinomorin nomor seperti itu untuk bisa membedakan. Baik, untuk Sidokat, terakhir untuk materi yang dibahas untuk kali ini ialah kita akan ngebahas tentang bahasa pemrograman. Ini baru kita masuk ke pengantar Java. Jadi nanti untuk seterusnya dalam algoritma pemrograman ini kita akan menggunakan bahasa Java language, bahasa Java dalam apa namanya bahasa dasarnya. Jadi Java itu begitu diminati, yaitu pertama tren teknologi yang berkembang pada setiap tahun, banyak digunakan perusahaan besar, efisiensi waktu dan biaya, dan dukungan komunitas yang luas. Jadi kenapa Java banyak diminati? Terus sejarah rilis Java ini bermacam-macam dari tahun awal sampai tahun akhir. Nah ini nanti ada kalau nggak salah di tugas satu akan ngebahas tentang sejarah Java. Konsep pemrogramannya, yaitu konsep pemrogramannya itu ada struktur dan juga OP. Kalau kelebihan dari program Java yaitu ini multi-platform, library yang lengkap, mendekati sintaks C++, dan juga berorientasi pada objek. Kelemahannya, fitur tidak kompatibel. Beberapa platform operasi sistemnya tidak sesuai, boros penggunaan memori, dan mudah didekompilasi. OP, Object Oriented Programming, yaitu yang apa namanya Java itu berbasis OP dengan basis pertama objek, kelas, inheritance, encapsulation, abstraction, dan juga polymorphisme. Objek adalah bagian terkecil pemrograman yang memiliki sifat dan karakteristik. Jadi karakter objek itu, objek mempunyai atribut properti yang dijadikan sebagai state. Atribut adalah identitas atau satu nilai yang dapat ditulis untuk menggambarkan objek itu sendiri. Objek mempunyai metode dan atau behavior, yaitu sebuah fungsi yang berlaku dan untuk mengakses suatu atribut dari sebuah objek. Nah, ini contohnya ada sepeda mempunyai atribut, yaitu pedal, roda, gigi, kecepatan, warna, jenis dan lain. Sepeda mempunyai metode, pindah roda gigi, kecepatan bertambah, kecepatan berkurang. Pada OP, objek adalah satu bundle perangkat lunak yang tidak lepas dari status dan perilaku. Status disimpan dalam variabel, sedangkan behavior disimpan dalam metode. Selanjutnya kelas. Kelas tidak lain adalah atribut, properti, dan metode yang didefinisikan. Nah ini contohnya dalam ada gambar sepeda, itu bisa dibagi jadi sepeda gunung, sepeda balap, juga sepeda tandem. Baik, itu untuk materi kali ini. Untuk apa namanya? Untuk materi ada yang ingin ditanyakan? Materi 1 sampai materi 5 sebelum Tidak kita ada, Pak. ngebahas. Oh, oke, nggak ada. Berarti langsung ngebahas tugas 1.
Ya, boleh. Baik, ini yang ditunggu. Sebenarnya dari yang semester-semester sebelumnya, rata-rata sebenarnya banyak yang ditunggu ini tugas satu. Jadi sebenarnya tugas satu, kita ngapain sih Pak? Oke, baik. Saya izin share lagi untuk tugas satu. Oke, ini saya akan lihat tugas satu di aktivitas belajar 4. Saya akan lihat tugas satu. Baik. Pertama dari tugas satu saya ingin memperhatikan bahwa pertama, lihat, untuk tugas satu deadline pengumpulannya itu sampai hari Senin depan, tanggal 3 November jam 3 sore. Ini paling utama. Karena harus tahu dulu nih pengumpulannya. Kenapa? Karena kalau tidak dikumpulkan yang seperti sudah diinfokan di awal bahwa nilai langsung salah satu tugas tidak dikumpulkan. Sekarang lanjut ya, bahwa apa sih yang diminta di tugas satu? Tugas satu itu pertama, buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang. Nah, kalau dari internet berarti secara otomatis saya minta harus ada daftar referensinya. Algoritma dan dunia pemrograman komputer. Jadi tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer itu banyak sekali. Jadi bisa di searching algoritma dan dunia pemrograman komputer itu seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa, ini bisa searching. Nah, dengan tulisannya spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Oleh karena itu, karena bicara dari internet, secara otomatis harus ada referensi. Terus yang bagian A. Yang bagian B, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Terus selanjutnya cari referensi di internet, sama lagi internet. Kalau cari internet berarti sumbernya banyak banget. Jadi bisa dicari berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Jadi kalau lebih nggak ada masalah. Dan jelasin itu tentang apa. Sama, karena dari internet berarti secara otomatis harus ada referensinya. Minimal berapa Pak? Samain saja dengan yang A. Kalau misalnya yang A5 berarti secara otomatis jawabannya 5 juga. Nah, yang paling penting adalah yang seperti saya sudah di grup e-learning bahwa karena sejarah Java dan perkembangannya berupa dalam tulisan, susah untuk membacanya dan apa namanya banyak, lebih baik dibuat dalam bentuk tabel sehingga nanti tahun ini itu perkembangannya seperti apa, tahun ini perkembangan seperti apa, sehingga nanti lebih enak dalam membaca perkembangan dari Java tersebut. Dan nilainya otomatis akan lebih dibandingkan yang hanya dalam tulisan tidak dalam tabel. Itu yang pertama. Terus yang kedua, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jamnya dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 2 jam, 32% dari pokok. 3 jam, 34% dari kapok. 4 jam, 36% dari kapok. Dan juga lebih besar dari 5 jam, maka gaji lembur 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dalam pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Outputnya jumlah penghasilan jumlah penghasilannya gaji golongan plus gaji lembur. Ini, Pak, dalam bentuk codingan nggak? Nggak usah, karena dimintanya itu dalam bentuk flowchart dan juga dalam bentuk pseudocode. Jadi untuk tugas satu ini nggak perlu ada file tentang Java mengenai apa namanya hasil akhirnya seperti apa, itu enggak. Itu nanti tugas 2 dan tugas 3 yang diminta. Untuk tugas 1 nomor 2 ini flowchart yang tadi saya bilang dalam bentuk simbol dan juga pseudocode, ada nomor yang ditulisnya, langkahnya. Berarti ada 2 ya, Pak? Betul. Ada 2 juga. Betul. Nanti flowchart dan pseudocode ada 2, betul. Terus nah, ini dari 20 yang dimasuk kelas algoritma pemrograman 135, ini baru 6. Nggak apa-apa, ini 6 memang belum saya nilai, nanti setelah ini akan saya nilai untuk bisa dilihat. Kalau seandainya kurang nanti bisa diperbaiki. Tapi yang ingat saya bahwa di tanggal 3 November ini batas terakhir, karena kalau lewat dari ini berarti otomatis tidak bisa mengumumkan lagi. Terus
Seperti apa, Pak? Nah, ini yang saya ingin tunjukkan dari apa namanya tugas-tugas sebelumnya bahwa yang diminta seperti ini. Pertama, ini pasti menggunakan Microsoft Word tulisnya, jadi rapi. Nah, kalau seandainya ini kalau bisa nanti menggunakan Justify, walaupun satu setengah Justify itu nggak ada sih, tapi kalau terlihat rapi lebih enak daripada hanya kata kiri. Penjelasan tentang algoritma, terus karakteristiknya, jelasin. Terus jenis-jenis algoritmanya. Nah, ini karena dari internet berarti otomatis ini banyak datanya atau banyak referensinya. Contohnya, nah, penerapannya, nah ini banyak sekali. Terus dunia pemrograman komputer seperti apa? Nah ini jelasin. Banyak, nah ini yang paling penting. Setelah menulis ginian, nulis sumber referensinya. Dalam bentuk apa? Oh ternyata dalam bentuk buku. Terus dalam bentuk apa lagi buku, ada 3, 4, 5. Seperti ini. Ini referensi. Nah ini lebih cukup nomor yang satu bagian A untuk referensinya. Nulis. Jadi harus ada referensinya. Kenapa? Karena ambilnya dari internet. Terus yang B, sejarah Java dan perkembangannya. Dan sejarah Java-nya dari tahun 1995. Ini kan kalau misalnya seperti ini mungkin bacanya juga emang enak. Tapi kalau seandainya nanti dibentuk dalam table, itu akan lebih mudah lagi. Jadi yang kolom kirinya itu dalam bentuk tahunnya dan yang kanannya itu penjelasan mengenai deskripsi tahun itu berkembang seperti apa. Ini sama tapi ya itu tadi no, Java 2 perkembangan seperti apa. Kalau seperti ini kan lebih apa namanya kurang ya kalau seandainya nanti dalam bentuk table akan lebih mudah. Terus ada Java ini, Hasan sampai terakhir. Gitu. Terus jangan lupa software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java itu apa? Nah ini ada Eclipse, apa sih ada jadi banyak ya. Nah karena dari internet ada sumber referensinya lagi. Tuh. Ini referensinya perlu diperhatikan. Itu tugas nomor satu. Selanjutnya, nomor dua, ngebahas buat tentang flowchart. Nah, flowchart. Nah, flowchartnya itu seperti ini. Benar. Memang. Pertama, ada kata mulai. Terus ada variabelnya, masukkan nama ID pekerja. Terus ada masukkan golongan. Golongan A, golongan B, golongan C. Terus, ini karena nggak muat, lanjut ke sini. Golongan A. Terus, jam lembur. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Selanjutnya, total gaji sama dengan gaji golongan plus gaji lembur, hasilnya berupa apa, dan selesai. Ini dalam bentuk flowchart. Nah, ini betul sekali nomor ini, nomor A. Sesuai nih. Dan simbolnya juga berbeda-beda ya. Sesuai dengan apa fungsinya. Terus, proses dekat gimana? Kalau proses dekat ini sesuai tapi kurang di bagian penomorannya. Nah, ini ada satu contoh lagi yang ingin saya perlihatkan. Nah, pseudocode diberikan nomor. Ya, mulai deklarasi, input golongan, terus ada jika golongan 5 jam, 5 juta, kalau seandainya A, B-nya itu 6.500.000, else. Selanjutnya terakhir sampai selesai. Nah, ini pseudocode. Menulis gini ya, tugas satu bisa mendapatkan nilai 100 untuknya. Karena kenapa? Karena memang sudah sesuai dengan apa yang diminta dari soal di apa namanya yang diminta oleh UT untuk tugas satu mengenai penjelasan dan referensinya, dan juga nomor duanya itu penjelasan algoritma dalam bentuk flowchart dan juga prosedur code. Ini yang diminta. Kalau seandainya rekan-rekan apa namanya menyelesaikan atau mengerjakan tugas tersebut seperti yang sudah diminta, ini langsung bisa mendapatkan nilai 100. Gitu. Baik, ini karena ada dua yang join yaitu Mbak Murni dan juga Mbak Mutakin. Silakan, ini privilege karena memang kemudian kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saya jawab. Nah, kenapa saya record? Gunanya buat rekan-rekan mahasiswa yang tidak bisa join di jam tersebut maka bisa melihat record. Tapi ya itu tadi jawabannya berarti nggak bisa langsung face to face terhadap sekarang. Baik, ada yang ditanyakan Mbak Muni mengenai tadi materi atau dengan tugas mengenai ini atau sudah mengumpulkan belum saya nilai seperti itu? Belum dikumpulkan sih, Pak. Oh, belum Ini masih dikumpulkan. masih proses pengerjaan. Baik, berarti kalau seandainya sudah mendengar ini, paham tentang apa yang harus dikerjakan tadi. Kalau internet harus apa, terus kalau seandainya flowchart itu seperti apa, pseudocode itu seperti apa, sehingga nanti hasilnya eh, ini nih, dapat nilai 100. Karena dari yang sebelum-sebelumnya,
itu flowchart itu bukan seperti yang tadi yang dibuat, yaitu hanya apa ya, seperti kayak kayak kemarin diskusi dua itu, ada yang lurus doang itu, nah itu yang bukan seperti itu istilahnya bukan yang saya minta, tapi dalam bentuk tadi simbol-simbol grafik bahwa nanti penjelasannya berbeda, ada yang apa namanya lurus atau ada yang berbeda seperti itu. Oke, penjelasan Bapak tadi udah jelas ya. Hmm. Terus ada Saya juga lagi? terikat sama waktu ini jam 4 mau kerja, Pak. Oh, gitu. Oke, terus Ya, yang punya berarti setengah. beres-beres lagi. Ya udah. Berarti ada yang ditanyakan cukup? Cukup, Pak. Baik, baik. Terima kasih. Ini berarti satu lagi. Oh, udah hilang ya tadi yang satu lagi. Nggak bisa dia, Pak. Oh, nggak bisa ya udah. Nggak bisa Udah izin buka. dia. Oh, udah izin. Tadi di chat berarti di izin ya. Iya. Pak, mau jelas pada dinas saya mutakhir Amira tidak dapat mengikuti web karena sedang bekerja. Terima kasih. Oh ya, baik kalau gitu. Berarti tinggal nanti dikumpulkan saja ya tugasnya biar nanti saya nilai dan menentukan nilai yang terbaik. Nanti ada yang kurang bolehlah saya tanya ya, Pak. Boleh Japri di dari grup. Bapak. Baik, di grup ya. Nanti insya Allah kasih jawab di grupnya. Baik, ada lagi? Nggak ada. Segitu aja. Kalau nggak ada, saya izin untuk capture terlebih dahulu ya. Buat bukti bahwa web 2 ini sudah dilaksanakan. Gitu. Oke. Saya izin untuk capture dulu sebentar. Maaf. Satu, dua. Baik, sudah. Tadi yang satu lagi saya belum capture tadi. Makanya, udah hilang. Itu izin capture dulu terus belum. Oke, sebentar. Oke, baik. Terima kasih. Atas sudah bisa join dan saya minta maaf untuk keterlambatannya karena memang aduh ini ternyata hujan juga Ya, nggak apa-apa, dan Pak. baik, baik. Mudahan penjelasan bisa dimengerti sehingga nanti bisa langsung dikerjakan dan apa namanya bisa langsung nilai. Jangan lupa deadline pengumpulannya ya, seminggu lagi. Oke, Pak. Seperti itu. Baik, Terima terima kasih. kasih kembali. Baik, terima kasih. Berarti saya cukupkan untuk apa namanya web 2 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik. Ya. Oke, terima kasih. Oke.